mereka dengan tim EPG saat ini? Wah, ini area main Bigetron akan semakin susah banget ya. Dari lower ground, depan mereka ada Golden Spear, kiri mereka ada APG, depannya juga ada ASI8. Jadi ini mau nggak mau mereka harus Mm-mm. perangin. Bersihkan kanan ataupun kiri. Masih better kanan karena dari segi ground masih diuntungkan. Kalau ke kiri grindingnya juga akan sedikit ribet, apalagi APG juga punya high ground. Dan ini dia counter zoningnya juga terus diberikan dari Ziol dan mendapatkan satu player, sementara waktu dari Ryzen tumbang saat ini belum tahu, bahkan langsung dieliminasi. Dan inilah yang kita lihat bagaimana pintu masuk Bigetron tidak terlalu mulus, benar-benar susah sekali. Mereka ditahan habis-habisan dan mereka juga harus berputar otak bagaimana bisa mendapatkan seorang dog di bawah, membuat keadaan berimbang. Oh tidak, 3 melawan 2. Dan ternyata ketika cabutnya Golden Spear membuat Bigetron mempunyai kesempatan untuk menempel mendekati ke area teman-teman dari APG. Kalau mereka benar-benar mau mengadu fight lagi, ketika mereka mendapatkan kemenangan pun juga space terbuka besar dari area sisi kiri untuk Bigetron, Windy. Iya, jadi sekarang kita bisa melihat dari Bigetron bisa fokus untuk bisa ke arah tim APG. Karena tadi kita lihat ada dua opsi ya sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Bigetron, tapi dua-duanya sama-sama opsinya fight semua, dan sekarang mereka pun fokus fight, dan Bigetron Excels mendapatkan sebuah knock dan akhirnya APG tiba-tiba selesai diratakan dengan hanya dua pemain untuk Reza dan juga Axels yang berhasil bisa mengeliminasi semua pemain dari tim APG. Dan lihatlah tambahan poin yang terus bertambah dari tim Bigetron, semakin dijaga lagi jarak poinnya biar tidak akan bisa terkejar oleh tim Forti, Reski. Yes, betul sekali. Bigetron tahu bagaimana untuk menjaga jarak lagi. Tadi dibuat 40, jaraknya mungkin cuma 10 saja atau di bawah 10, tapi kali ini ketika dibalas oleh Bigetron langsung dikasih jarak lah dengan 20-an. Jadi ini luar biasa banget Bigetron untuk menjaga agar mereka bisa keluar sebagai juara nanti. Tinggal bagaimana melihat di hari esok, hari terakhir yang masih ada 5 game yang harus dilalui. Voin saat ini berada di bagian area bawah dari area tim Hura. Ini terkunci banget posisi mereka, apalagi kalau kendaraan mereka dipecahkan, Windy, ini susah untuk keluar teman-teman Voin. Tapi kalau terpantau dari medium mapnya, harusnya Voin yang lebih tengah. Jadi ya masih punya banyak waktu untuk bertahan, tidak terlalu banyak memikirkan untuk nextnya bergerak kemana, tapi mereka lebih memainkan sebuah permainan yang menyambut saja, menjadi tuan rumah untuk kedatangan tim-tim yang segera masuk ke area mereka. Di sisi lain dari Forti juga masih leluasa saja mengontrol bagian area higher groundnya. Dan sebentar lagi juga ada tim ASI8 sudah mulai membuka beberapa peperangan mereka bersama tim Golden Spear yang tadi masih lolos dari pressnya Bigetron, tapi Mika terlihat. Mika pun terjatuh, membuat Audrey bersama temannya harus lebih pusing sedikit mau repair atau bertahan. Tapi tidak ada terlalu agresif yang dimainkan dari teman-teman ASI8 karena mereka terbackstab juga, Windy, dari tim Bigetron saat ini. Ya, ini kita lihat ya, dari Bigetron memulai kembali peperangannya lagi. Dan dari Stroke Axel menjadi frontliner bagi tim Bigetron akan coba berhadapan dengan dua pemain tim ASIA dan Vexi. Sudah mulai datang untuk memberikan backup, tapi belum touchdown. Vexinya down, dan untungnya backupnya Axel tepat sekali. Tepat sasaran dia untuk mendapatkan kembali trade-nya. Dan nampaknya tembakan-tembakan dengan S12 kali Axel mendapatkan yang kedua kalinya. Dua pemain down, dibuat tidak berdaya oleh satu pemain terakhir tim Bigetron. Tapi Axels, hati-hati, belum selesai fightnya mereka dengan tim ASI8. Dia harus bisa mendapatkan kembali satu pemain terakhir. Dan akhirnya Axels melakukan lompatan, dan selesai sudah Axels. One man show berhasil mendapatkan 3 pemain dari ASI8 dan Bigetron. Masih bisa revive, masih bisa reset lagi untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk masuk ke zona dan mendapatkan placement yang lebih tinggi lagi. Dan lagi-lagi Axel menjadi penyelamat bagi tim Bigetron, Reski. Axel time, Windy, benar-benar kelas lagi, bro. Axel, gila. Ini line up siapapun tetap tajam, bersinar. Dan bisa kembali menyelamatkan dua temannya. Padahal tadi sisa dia sendiri loh, 2 tumbang loh. Dan ketenangannya, shotgunnya, S12K-nya on point dan begitu lincah untuk memainkan semua sisi yang ada. Loncat kiri, loncat kanan.
dan membuat Bigetron bisa kembali punya nafas sampai ke late game-nya nanti. Di sisi lain juga dari New masih terus menjaga pergerakan dari tim 52, tetap stay saja di bagian area or ground, belum langsung menuju ke bagian ruangan yang ada karena satu playernya berada bagian area atas lagi. Masih ada kesempatan untuk revive kah? Oke, di rumah putih masih ada kesempatan untuk kembali melakukan revive. Dan teman-teman dari 52 juga semakin bergerak tipis-tipis. Belum ada smoke yang dimainkan. Ketika mereka bergerak tanpa smoke, bisa saja terkena tembakan lagi dari backupan tim 40 saat ini, Windy. Betul, hati-hati. Kita akan melihat percobaan permainan utility berupa nades dari 40. Akankah connect? Akankah sesuai dengan niat mereka untuk kembali menjatuhkan pemain dari tim 52 saat ini? Tapi kayaknya masih ragu untuk seorang New untuk bisa melemparkan satu nades yang dimiliki di tangan kanannya saat ini. Karena mungkin step yang dibuat dari tim 52 masih sangat membingungkan untuk posisi pasti di manakah letak pemainnya berada. Dan sementara itu, kamera pun juga sudah mulai bergeser melihat POV yang berbeda lagi. Kali ini kita bisa melihat POV dari tim 52 yang nampaknya akan diberikan pressure, dimajuin oleh tim 40 kali ini. Dan needs-nya satu pemain tim 52 hampir mendapatkan kedua pemain tadi dari tim 40. Dan sementara itu Bigetron juga dibuat danda oleh tim Golden Sphere. Dan sekarang kita akan melihat dari seorang Audrey dengan S12-nya berhadapan dengan seorang Vexy. Dan Vexy masih bisa mendapatkan sebuah knock-nya kali ini. Dan hati-hati, kita akan melihat 1 lawan 1 antara Vexy dan juga Mika. S12K versus DBS kali ini. Dan siapakah yang akan memenangkan fight-nya? Dan apakah reload dilakukan? Akhirnya switching weapon yang tepat oleh Mika membuat dari tim Golden Sphere yang bisa memenangkan fight-nya atas tim Bigetron. Dan Bigetron dipulangkan di hashtag yang ke-10, Reski. Tapi hampir lagi dan lagi Vexy bisa mendapatkan panggungnya, Windy. Knock 2. Dan itu tadi ketika kemenangan didapatkan oleh Golden Spear pun seorang Mikanya low banget di sana, Windy. Jadi gila banget. Dan ini dia masih berlanjut dengan 9 tim tersisa. 21 player yang masih ada saat ini di waktu 21 menit yang sudah kita lalui bersama-sama. Belum selesai 52 bersama 40 yang terus membuat mereka terculik satu persatu. Tadi New punya teman, tapi sekarang New tidak punya teman lagi. Jadi dia harus bertahan bagaimana satu teman yang backup di bagian rumah bata atas pun juga tidak bisa join. Karena jarak yang tidak terlalu enak untuk dilalui, harus turun dan bisa saja terpantau oleh player-player dari tim 52. Tapi punya bagi sudah terdengar akan jadi melakukan regroup. Dan benar sekali, dia akan tarik ke bagian atas untuk melakukan regrouping untuk bisa menjaga lagi placement. Karena semakin berada di late game, mereka masih punya area permainan yang cukup baik, punya compound, dan juga bagaimana nanti ketika membuat tim 52 naik lagi atau tidak. Namun di sisi lain juga kita melihat bagaimana perjalanan Shadow juga tidak terlalu mulus. Yoro tadi terculik di area yang cukup terbuka, dan saat ini menyisakan 2 player saja yang harus terus bagaimana memikirkan untuk mendapatkan kemenangan fight yang ada. Audrey kembali mendekati ke area teman-teman dari tim Hawk, tapi Audrey benar-benar bisa saja dipatahkan dengan low HP di sana. Granat meletup lagi, Audrey low, tapi backupan. Backup bakal datang, Yuhai langsung menempel ke area musuh saat ini, Windy. Betul, sudah mulai semakin mendekat. Sudah mulai akan coba melayangkan kembali upaya demi upayanya tim Golden Sphere yang sudah mulai bangkit kali ini. Dan sekarang kita melihat antara dua tim Malaysia yang saling bertegur sapa. Ada seorang Yuhai yang coba untuk mengcook juga sebuah granatnya. Kali ini Apollo menjadi nampaknya player terdepan yang diincar juga nampaknya dengan granat dan seorang Yuhai, tapi belum connect. Sementara itu di bagian sisi belakangnya rotasi coba dibangun oleh tim Hawk pun digagalkan dan dominations dilakukan dengan sangat luar biasa oleh Golden Sphere dan 6 poin eliminasi sudah mereka koleksi. Dan Foin di sisi lainnya berhadapan dengan tim Hora. 1-2 pemainan Nook dan akan segera di-revive kali ini. Dan bersiap-siap juga nampaknya reset dilakukan oleh Voin Chekri. Kali ini Putih itu sedang memegang juga tangan dari seorang Boychill untuk kembali dibangkitkan, di-revive lagi. Tapi hati-hati, ada granat yang untungnya masih belum bisa menjangkau posisi pasti dari pemain tim Voin. Voin Esports benar-benar masih ketahan
dari permainan tim murah dengan utility yang masih banyak dimiliki oleh mereka, tapi masih ada balasan juga dari seorang Boy Cilikri di bagian area depan. Dibalaskan lagi. Potato harus terkena granat balasan. Boycil seorang diri harus terus dikejar oleh granat, bukan dikejar oleh peluru tapi oleh granat sampai membuat dia harus tarik sampai ke bagian belakangnya. Dengan setengah darahnya harus bertahan lagi, meletup di sana. Boycil tidak bisa mendapatkan satunya lagi dan membuat Void harus puas di posisi yang ketujuh. Dan akhirnya tidak ada lagi tim Indonesia saat ini yang bertahan di game di Miramar terakhir, namun sudah cukup baik untuk kita melihat hari ini. Berlanjut Golden Spear dari Malaysia, ada 5-2 juga yang masih memberikan ketangkasan mereka beradu siapakah yang akan bisa bangkit dari lembaran kedua saat ini. 5-2 memang sudah punya tabungan, tapi Golden Spear lah yang harus bekerja keras dan mencoba dimaksimalkan di match kali ini seperti Shadow di hari kemarin, Windy. Ya, kita lihat ya, apakah Golden Spear bisa mendapatkan placement tertinggi, yaitu Chicken Dinner di game yang terakhir kali ini. Sementara itu, tim Malaysia lainnya pun tim 5-2 masih ada dan masih aktif ternyata untuk mendapatkan orang terakhir dari tim Relic. Dari seorang Waikai yang langsung dieliminasi juga dipulangkan ke lobby. Tinggal 5 tim teratas antara Golden Spear, Hora, Forti, 5-2 dan juga All Star. Tinggal satu pemain yang masih ada dan belum terlihat di manakah last man standing dari tim All Star berada. Dan sementara itu trackingan yang begitu on point datang dari seorang T24. Forti benar-benar masuk semua pelurunya, berhasil bisa membatalkan split yang coba dimainkan, tapi nampaknya dia terlalu haus untuk mendapatkan sebuah poin eliminasi sampai akhirnya lupa masih ada Hora yang bisa mengganggu posisi dari tim Forti. Dan momentum itu pun juga nampaknya tidak disia-siakan oleh seorang Novir 911. Dikirimkan juga sebuah granat, dilambungkan dengan jauh, sangat jauh, tapi masih belum terlalu jauh untuk mendapatkan satu pemain dari Forti untuk didapatkan secure poin eliminasinya. Bro, kebanyakan nembak mau nge-end dan akhirnya jatuh lagi. Astaga, membuat New semakin pusing. Bro, gua baru repair, kenapa knock lagi? Itulah pusing sekali yang dialami oleh teman-teman dari tim Forti. Apalagi juga mereka ketika knock mendapatkan kesempatan kepada tim 5-2 untuk menempel ke area rumah bata dan disaksikan langsung oleh teman-teman dari Hura. Dan Hura benar-benar menjadi tim yang nyayur dengan 10 poin elimination saat ini. Dan akhirnya tersisa 2 tim dari Nepal dan juga Malaysia. Kita akan melihat 3 melawan 3. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di match kita yang terakhir kali ini. 7 poin elimination kalau benar-benar rata. Hura semua di tangan dari GSP ataupun Golden Spear. Bisa saja 10 poin elimination didapatkan untuk mereka saat ini untuk memboosting poin mereka di hari esok nanti. Semakin berdekatan dan rumah batanya kosong dan langsung saja diuntungkan diambil oleh satu player dari Hura. Membuat face mereka juga bisa ada tapi lebih leluasa. Kalau kita lihat dari medium map-nya harusnya banyak area play yang dimiliki dari tim Golden Spear, Windy. Kita lihat ya apakah ruang yang mereka miliki mampu membawa mereka mendapatkan placement yang paling tinggi. Tapi dengan knock yang juga harus dirasakan oleh Hora, semakin membuka kesempatan bagi Golden Spear untuk mendapatkan chicken dinner. Tapi ternyata untungnya ada trade yang cepat datang dari seorang Audrey yang berhasil bisa menyelamatkan posisi seorang Mika. Dan the last man standing dari tim Hora Esports, lagi-lagi tersisa seorang Novir 911 yang sudah diketahui posisinya berada di bagian area pergudangan bata kali ini. Dan kayaknya dari Golden Spear juga harus berhati-hati karena jangan sampai terabsen satu persatu pemainnya oleh seorang Novir 911 yang hanya tinggal satu lagi yang terakhir untuk didapatkan kemenangannya bagi tim Golden Spear. Hati-hati, tersisa sendiri, tapi kita tahu dari Hura masih ada Novir 911 yang sudah membuktikan bagaimana dia bisa saja melakukan clutch mental yang tidak tergoyahkan. Sudah ditabrakin oleh 2 orang, satu menjaga di bagian area high ground yaitu dari Mika untuk menjadi orang pemegang circle, orang backup juga. Dan 2-nya sudah touchdown. Audrey sudah melihat keberadaan dari Novir, bergerak mundur lagi, namun Yuhai menabrak ke area yang tidak bisa di backup. Yuhai berlari-lari, bergeser dan beberapa peluru sudah mulai masuk ke bagian area dari seorang Novir. Novir
Terus dikejar-kejar, tidak dikasih kesempatan untuk memainkan sebuah utility. Naik ke bagian atas lagi. Novir, akankah masih bisa masuk? Yuhai di sana. Audrey juga lebih dekat. Masih menunggu timing loncat atau tidak, loncat atau tidak. Jump shot di sana dan oke, granat dipantulkan, meletup di sana dan belum mendapatkan bahkan Audrey low. Bahaya sekali dan akhirnya kemenangan winner chicken dinner bisa didapatkan oleh Golden Spear sebagai game penutup kita di hari kedua dari Ruthless Regional Showdown, Wendy. Akhirnya ya Golden Spear